Oke, saudara, kita ketemu lagi pada review Aljabar 1 untuk kuliah yang terakhir ya kita dalam sajian video ini, yaitu pada minggu ke-14. Karena nanti pada minggu 15 itu kelihatannya sudah digunakan untuk evaluasi akhir semester. Saudara cek nanti jadwalnya di departemen. Oke, di sini kita manfaatkan untuk pertemuan terakhir ini dengan latihan soal. Jadi, yang pertama kita lihat satu hal yang banyak kita lihat berkaitan dengan suatu hal yang fundamental yang namanya relasi ekivalen. Relasi ekivalen ini sering muncul dalam aljabar atau bahkan dalam satu matematika yang lain ya, atau bahkan mungkin cabang ilmu yang lain. Pada dasarnya suatu relasi ekivalen itu merupakan suatu partisi ya, yang mana dia memenuhi kondisi refleksif ya, lalu simetri dan transitif ya. Di sini kita bahas nanti suatu himpunan X yang mempunyai 3 elemen ya. 0, 1, 2 ya, semuanya ini tentunya bilangan berbeda ya. Lalu kalau disuruh mengkonstruksi ada berapa banyak relasi ekivalen pada X. Dan beberapa hal diskusi ini kita jelaskan di dalam jawaban ini. Karena intinya relasi ekivalen itu nanti partisi, jadi ada X mempunyai 3 elemen, itu bentuk partisinya bisa saja X dipartisi oleh dirinya sendiri X ya. Jadi nanti R-nya itu sama dengan kita tulis ya di sini. R-nya itu sama dengan X kali X ya. Ingat, relasi ekivalen itu pada umumnya itu adalah R itu himpunan bagian atau sama dengan daripada perkalian daripada himpunan X dari X. Ini adalah merupakan himpunan pasangan A, B, di mana A itu anggota X, B juga anggota X. Lalu yang berikutnya juga ini nanti berarti X itu mengumpul pada R itu mempartisi X menjadi X sendiri, artinya nanti dalam hal ini kalau itu yang terjadi ini yaitu semua X itu berelasi dengan dirinya sendiri. Oh, maaf ya. Semua X itu adalah yang ini, yang kedua ini berarti. Nanti yang pertama, balik saya menjelaskan. Oke, yang kedua ini kita bahas. Itu dalam hal ini X itu ya X ini sendiri himpunan 1, 2, 3. Artinya maaf 0, 1, 2 ya. Jadi 0 berrelasi dengan 0. 0 juga berrelasi dengan 1. 1 juga berrelasi dengan dengan 0. Itu juga 0 berrelasi dengan 2. Berarti 0,2 itu juga karena relasi ekivalen. 2 juga berrelasi dengan Berarti nanti kalau kita pasangkan seluruhnya ini ada 9. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang kedua ini sekarang yang kedua ini, itu adalah apa? Yaitu X hanya berrelasi dengan dirinya sendiri. Kalau kita ambil sembarang X, artinya apa? Yaitu 0 hanya berrelasi dengan dirinya sendiri. Ini kan 0, R itu kita tulisnya ini 0 berrelasi dengan 1 berrelasi dengan apa? 1 sendiri, 2 berrelasi dengan. Ini artinya ini X, himpunan X ini itu adalah apa? Dipartisi menjadi 3 bagian, yaitu adalah apa? Yang sekelas dengan 0 sendiri, yaitu kita tulis ini. Isinya ini. Sedangkan yang sekelas dengan 1, yaitu isinya himpunan yang sekelas dengan 2, kita menulisnya ini. Jadi X dipartisi menjadi 3 bagian. Jadi sudah ada 2, ini dengan ini. Semua X itu berrelasi satu dengan yang lain. Jadi 0 berrelasi dengan 1, 1 berrelasi dengan 0, itu juga berrelasi dengan 2 ya. Jadi ini sama dengan himpunan X sendiri. Jadi X mempartisi X sendiri ya, jadi satu bagian. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Relasinya itu adalah apa? Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat X berrelasi dengan dirinya sendiri karena relasi ekuivalen. Ini 1 berrelasi dengan 1 sendiri. Lalu 1 dengan 0, 0 dengan 1 karena relasi ekuivalennya. Sedangkan 2 berrelasi hanya dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan dari ini ke sini. Itu kelas yang dengan 1 dan R itu adalah kelas yang sama. Ini satu kelas. Sedangkan 2 hanya membentuk kelas pada dirinya sendiri karena dia berrelasi hanya dengan dirinya sendiri. Sedangkan 1 itu berrelasi dengan 1 sendiri. Begitu juga dengan 1 dengan 0. Karena relasi ekuivalen, 0 juga berrelasi dengan 1. Sebaliknya. Transitifnya juga otomatis. 1 berrelasi dengan 0, 0 berrelasi dengan 1, berarti 1 berrelasi dengan 1 ini. Ini yang ketiga. Jadi X dipartisi menjadi 2 bagian, yaitu himpunan 01 dan himpunan 2. Ketiga, yang 4. Sekarang kalau kita lihat partisinya, ini X dipartisi menjadi apa? 1, yaitu 1 yang berrelasi dengan dirinya sendiri dan apa? Dipartisi oleh himpunan 0 dan 2, yaitu 0 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 0, 0 dengan 0, 2 dengan 2. Ini secara himpunan R, ini kita bisa lihat 0 dengan 0, 0 berrelasi dengan 2, berarti otomatis 2 dan 0 ini. Lalu 2 berrelasi dengan dirinya sendiri karena relasi ekuivalen. Nah, ini membentuk suatu kelas, yaitu himpunan 0 dan 2. Kelasnya 0 dan kelasnya 2 itu sama. Dengan demikian X dipecah menjadi 2 bagian, yaitu apa? Himpunan 1 dan himpunan 02. Yang terakhir, kemungkinan yang terakhir yaitu X dipecah menjadi 2 bagian, yaitu apa? Himpunan 12 dan himpunan 0 sisanya. Ini maknanya apa? Ini 0 hanya berrelasi dengan dirinya sendiri. Ini satu partisi. Sedangkan ini nanti partisi 1, 2. Ini 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1. 1 berrelasi dengan 1, ini di sini kan otomatis. Ini 2 juga apa? Karena dia apa? Relasi
ekivalen. Nah, konsep ini juga saya kira banyak muncul di dalam grup yang telah kita bahas ya. Oke, mudah-mudahan satu ilustrasi ini memberikan suatu gambaran bagaimana kita membentuk satu relasi ekivalen itu yaitu lewat partisi sebenarnya. Dan kita telah buktikan ya bahwasanya yang sekelas itu merupakan dengan kelas yang lain. Kalau itu tidak sekelas, himpunannya itu irisannya kosong, partisi. Dan dia memenuhi R-nya itu memenuhi kriteria refleksif, simetri, dan transitif. Oke, kita bahas yang pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua ya. Ini berkaitan dengan homomorfisme khusus, yaitu homomorfisme yang dari dari G ke G pada dirinya sendiri, tetapi ini tidak hanya sekedar homomorfisme, tapi F-nya itu adalah isomorfisme. Isomorfisme itu apa? Yaitu homomorfisme yang bijektif. Jadi kalau kita pecah dua, homomorfismenya itu monomorfisme. Monomorfisme itu isomorfisme satu-satu. Lalu yang satunya adalah epimorfisme. Itu adalah homomorfisme yang pada. F-nya dalam hal ini kita namakan isomorfisme. Grupnya kita namakan isomorfik. Jadi tidak heran kalau dua grup ini sama itu isomorfik ya. Itu yang dinamakan automorfisme. Jadi automorfisme itu apa? Himpunan semua homomorfisme yang bijektif dari G ke G. Oke. Lalu kita definisikan suatu himpunan H, di mana H anggota G kalau dipetakan oleh F itu tetap. Jadi ini seperti istilah kerennya itu banyak dikenal ini fixed point. Oke. Jadi dia isomorfisme, itu pemetaan satu-satu pada, ada sebagian yang tetap, H dipetakan tetap, apa yang di G itu dipetakan tetap, itu dihimpun, himpunannya itu adalah kita sebut H. Tentunya ini himpunan bagian daripada G. Ini pasti himpunan bagian. Dan ternyata dia merupakan subgrup. Apa yang dimaksud subgrup? Ambil sekarang A, B anggota H, tunjukkan nanti apakah AB inverse itu anggota H. Jadi ini juga sering dipakai pengertian. Jadi subgrup H itu bila dan hanya bila AB inverse anggota H untuk setiap AB anggota H. Sering kita gunakan. Atau juga sebaliknya boleh ya A inverse B. Yang mana berkaitan dengan apa yang namanya sebenarnya koset kiri dan koset kanannya. Berkaitan dengan subgrup normal. Oke. Lalu kalau kita ambil sekarang A tadi di sini anggota H, apa maknanya? Karena anggota H kalau dipetakan tetap ini berdasarkan definisi daripada himpunan H ya. Tapi ingat F-nya itu satu automorfisme ya atau homomorfisme yang bijektif. Itu juga kalau B anggota H ya dipetakan tetap. Lalu karena B itu juga anggota G ya yang terletak di H, himpunan bagian H daripada G, pasti punya inverse. Inverse-nya kita namakan B inverse. Nah, karena F ini homomorfisme, ya, saudara ingat, ini F diinverskan itu sama saja tidak diinverskan, tapi hasilnya diinverskan. Nah,
Karena F tadi suatu automorfisme yang bekerja di H, ya, himpunan bagian G juga ya, dia bekerja di situ. Ini ingat, ini anggota apa? Anggota H. Kalau dipetakan tentunya tetap, tetapi ini di-inverse. Jadi ini dipetakan dulu F ini, tetap dia B, lalu di-inverse sama dengan B. Jadi dengan begitu ini menunjukkan apa? F B inverse itu sama dengan apa? B inverse. Dengan demikian apa? Kita kalikan aja A, kita kalikan dengan ini, A kali B inverse. Ingat tadi A itu karena anggota H, dia kalau dipetakan oleh F itu tetap. Sedangkan ini B inverse, ini tadi kita sudah tunjukkan, dia sama dengan ini. Ini kita ganti dengan apa? F B inverse. Dan karena ini homomorfisme F-nya, ini bisa kita ini dipetakan, ini tidak dikalikan dulu A dan B inverse, ya, lalu dipetakan. Nah, tentunya apa? A B inverse ini anggota G, karena G-nya grup. Dan dia dipetakan ternyata hasilnya sama dengan apa? Juga A B inverse. Jadi karena tetap ya, ini anggota G dipetakan oleh F, hasilnya juga AB inverse. Berarti AB inverse itu anggota H. Ya. Anggota H itu apa yang ada di G kalau dipetakan tetap ini. Ini berarti anggota H. Karena apa? Karena dipetakan ini dia tetap. Dengan begitu ini anggota H terbukti dia subgrup. Hasil ini nanti kita gunakan pada soal berikutnya ini. Oke, kita bisa lihat soal yang ketiga. Nah, kita bicara dengan apa yang namanya apa? General linear group. Ya. Yang di sini general linear group itu himpunan matrik-matrik yang ukurannya n kali n, tetapi elemen-elemennya ini, elemen-elemennya itu adalah bilangan real. Dan dia punya inverse, determinannya enggak nol, sehingga terhadap perkalian matrik dia membentuk grup-grupnya dinamakan general linear group. Nah, sekarang kita buat suatu apa pemetaan dari grup ini GLNR, tadi kita sudah jelaskan apa GLNR itu, ke dirinya sendiri yang didefinisikan oleh apa? Ini matrik tadi, himpunan matrik, sembarang matrik di domain dan kodomain sama ya, ini dalam hal ini. Ini kodomainnya. Apa yang ada di asalnya di domainnya matrik A itu dipetakan oleh F menjadi apa? Diinverskan A-nya. Mengapa inverse ada? Karena apa? Karena GL itu himpunan matrik yang punya apa determinannya enggak nol, berarti punya inverse. Selain itu setelah diinverse apa? Ditranspos. Ini juga pasti apa? Anggota di sini, yaitu domain dan kodomain ketepatan sama. Ini tetap matriknya ukuran n kali n, elemen-elemen juga di R. Ya. Kalau ditranspos juga ya tetap grupnya ukuran n kali n, elemen-elemennya juga ya bilangan real. Ini karena fungsi, maka apa? Dia berlaku untuk semua A anggota domainnya ini. Nah, tanda ini tadi kita sudah baca, tanda AT itu adalah A transpos. Di sini tunjukkan bahwa ternyata F itu nanti automorfisme. Apa automorfisme? Yaitu homomorfisme yang bijektif. Itu dari G-nya ini.
GL. Yang pertama, nanti kita tunjukkan dia homomorfisme dan bijektif. Lalu yang kedua, suruh nunjukkan apa? Kalau H itu apa yang ada di matriks GL ini, yang di domain ini, dan kita ambil A yang berada di sini, tetapi A kali A transpose itu elemen identitas. Ini tentunya apa? Sebagian daripada ini. Tapi sebagiannya itu ternyata dia merupakan subgroup. Tunjukkan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Automorfisme, ya. Yang pertama akan kita tunjukkan automorfisme. Jadi pertama tunjukkan sembarang AB anggota domain ini. Tunjukkan nanti apa? FAB ini dikalikan. Ini enggak dipetakan, dikalikan. Hasilnya sama. Ternyata ya. Pak, ini menurut definisinya A kali B tentunya elemen di sini. Karena dia grup. Dia dipetakan, diinverskan, ini kan menurut definisi, lalu ditranspos. Ini adalah definisi ya. Lalu kita tahu A kali B diinverse itu sama saja apa? Inverse tapi dibalik. B inverse, A inverse. Lalu dia ditranspos. Ingat saudara, ingat kalau ada AB ini transpos matriks ya. Ini adalah apa? B transpos apa? A transpos. Nah, dengan begitu ini nanti ini ditranspos ini. Yang ini ditranspos ini. Dan menurut definisi ini merupakan definisi daripada FA. Begitu juga ini merupakan definisi daripada FB. Jadi benar FAB itu sama dengan FA kali FB. Dengan begitu dia merupakan homomorfisme karena berlaku untuk sembarang apa? A di anggota domainnya ini. Oke. Nah, kita tunjukkan pemetaan itu satu-satu. Di sini dengan menggunakan sifat kernel. Saudara baca lagi. Kalau F itu adalah apa? Homomorfisme dan apa? Kernel. F itu isinya hanya satu elemen netral. Ini bila dan hanya bila apa? F-nya itu adalah apa? Satu. Oke. Dengan begitu nanti kita tunjukkan kernel F itu isinya elemen netral. Dalam hal ini adalah apa? Elemen netralnya itu matriks identitas. Terhadap perkalian. Kalau terhadap jumlah matriks itu tentunya 0 ya. Sini matriks identitas yaitu matriks yang diagonalnya itu adalah isinya 1. Yang lainnya 0. Oke, kita ambil sembarang ini. A yang berada di kernel. Kita tunjukkan nanti ternyata A itu hanya isinya 1 yaitu identitas. Oke, kita lihat di sini. Ini FA berdasarkan di sini definisi A di inverse lalu ditranspos dan berdasarkan keanggotaan atau kernel harus sama dengan elemen netral yaitu dalam hal ini elemen identitas I, matriks identitas I. Nah, di sini karena apa? Karena
A inverse transpose itu sama dengan I, ini ditranspos ya, saudara kenakan transpos, ditranspos itu hasilnya A. Ya, A inverse maksud saya. Jadi ini saudara kenakan transpos, hasilnya A inverse, sedangkan I kalau ditranspos tetap. Karena A inverse itu adalah I, ini artinya kalau juga saudara kalikan A, ya, ini jadinya I yang di sini A. Dengan begitu I sama dengan A. Jadi benar, kalau diambil sembarang apa saja yang di kernel F itu ternyata A-nya tadi itu sama dengan elemen hanya satu ya, elemen identitas. Dengan begitu ini isinya hanya satu dan dia berakibat F-nya itu adalah apa? Satu-satu. Atau kita namakan homomorfismenya itu monomorfisme. Lalu bagaimana kalau yang berikutnya? Apakah dia pada atau epimorfisme? Ya, kita ambil sembarang B di kodomen ya. Di sini. Cari sesuatu yang di domain yang mana nanti kalau A ini katakanlah ini ada, diberikan B, pilih ini ada. A itu yang sama dengan B inverse transpose. Mengapa B bisa ditranspos ya karena B anggota apa? GLNRR. Yaitu domain dan kodomen sama. Artinya punya inverse. Dan didefinisikan A-nya itu sebagai apa? B transpose B inverse transpose. Dan kita cek ini dari sini, kita cek. Kalau ini kita petakan, berdasarkan definisi pemetaan itu adalah apa? A inverse ditranspose. Dan berdasarkan pemilihan daripada A sama dengan apa? B inverse transpose, maka di sini kita dapatkan apa? B itu sama dengan apa? A inverse juga transpose. Oke, dengan begitu ini FA sama dengan B. Jadi diberikan sembarang apa saja. Ini kodomen, ini domain, ini B, ada A. Nah, ini A, sehingga apa? FA sama dengan apa? B. Ini berarti F itu adalah apa? Pemetaan pada. Dengan begitu, karena dia tadi satu-satu dan pada, jadi F-nya itu homomorfisme yang merupakan dari grup yang sama, domain dan kodomen, itu kita namakan F-nya itu automorfisme. Jadi kita sudah. Lalu kita menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Himpunan H, A anggota GLNR ini, di mana A kali A transpose itu elemen identitas. Maka tunjukkan nanti H itu merupakan subgrup. Nah, di sini kalau kita mempunyai A kali A transpose itu adalah apa? Identitas. Ini berarti sama dengan apa? A transpose itu sama dengan A inverse. Mengapa? A kali A inverse itu kan I. Jadi A inverse sama dengan A transpose. Dengan begitu ini kalau kita baca dari sini. Jadi ini kalau kita transpose, yang ini kita transpose,
Ini adalah A. A transpos ditranspos itu adalah A. Ini sama dengan A. Jadi dalam hal ini, kasus ini, itu kita bisa baca, yaitu A itu merupakan apa? Nanti A inverse transpos di sini. Dan kita tahu kalau ini dipetakan, ini tadi, ini kita lihat di sini. Ini kalau dipetakan FA itu hasilnya ini menurut definisi. Padahal ini dengan A itu sama, jadi ini hasilnya sama A. Jadi A itu sama saja, kita bisa ganti, yaitu A yang berada di GLNR ini, yang mana kalau dipetakan FA itu hasilnya apa? Tetap. Dan kita sudah tunjukkan pada soal yang sebelumnya. Nah, kalau suatu apa F itu automorfisme, ya, dan kita ambil satu himpunan H, di mana kalau dipetakan oleh F itu adalah tetap, maka dia merupakan subgroup. Masih ingat ya di sini? Ini ya. Diberikan ini F automorfisme dan H itu anggota G, tetapi kalau dipetakan dia tetap, maka dia merupakan apa? Subgroup. Dengan begitu, ini adalah apa? Terbukti merupakan apa? Subgroup ya. Karena apa? Tadi F-nya itu automorfisme kita sudah tunjukkan, dan dia memetakan A itu tetap. Oke. Yang berikutnya ini kita memanfaatkan apa? Menghitung bilangan yang besar, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi beberapa apa? Modulo itu mempercepat hitungan untuk bilangan besar. Ya. Oke, dengan memanfaatkan pengertian modulo 11 dan U11, ya, hitungan bilangan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 digit ya. Dibagi oleh 11 itu sisanya berapa? Nanti sisanya ternyata 5. Tanpa kita menggunakan dibagi 11, lalu cari sisanya. Yang pertama, kita tulis representasi dari bilangan ini, karena kita banyak menggunakan apa? Sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari itu desimal. Ya. Maka kita jadikan dia merupakan apa? Bentuk pangkat 10 ya. Jadi ini kita bisa tulis 1 pangkat 10 pangkat 8. Kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ini 2 ditambah 2, 10 pangkat 7. Dan seterusnya ini 3 pangkat 8, 6. Sampai yang terakhir ini tentunya apa? 9 kali 10 pangkat 0. Oke. Nah, ini kan mau dibagi 11 ya. Jadi modulo 11. Jadi ini nanti sama kita tahu ini tadi representasinya ini. Jadi nanti ini kita modulukan 11 ya. Bilangannya jadi kecil ya. Nah, kita lihat oke. Kita lihat yang di sini mengapa kecil. Kita melihatnya 10-nya saja yang kita lihat. 10 kita modulukan 11. Yaitu jadi 10 anggota apa? U11 karena nanti berkaitan dengan pangkat. Dan saudara tahu 10 kuadrat itu kalau dimodulkan 11 hasilnya 1. Karena 10 kuadrat itu 100. 100 itu dibagi 11 sisanya 1. Jadi ini dalam modulus 11 1. 1 kali 1 ini nanti 1.
Nah, yang di sini tentunya berapa? Dimodulkan 11. Tinggal 10. Karena apa? Yang 10 pangkat 6 itu genap ya. Pangkat 2 sampai 3 itu 1. Lalu dikalikan pangkat 10. Jadi tinggal apa? 10 kali 2. Begitu juga ini karena genap, ini 1 pasti. Karena mengapa? 10 pangkat 2, 10 pangkat 6 itu kan sama dengan 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 ini 1, modul 11 tadi ini 1, ini 1. Jadi tetap 1. Yang pangkat genap itu 1. Yang pangkat ganjil itu 10. Jadi ini 10 kali 4 nanti 40. Ini 5, nah ini 1, ini 60, yang ini jadi apa? 7 modul 11. Yang ini itu adalah berapa? 80 tambah 9. Oke. Modulus 11 ya. Kita tahu modulus 11 tadi 100, modulus 11 itu 1. Nah, kita lihat ini 20. Ditambah ini 80. Jadi dia merupakan 1 ya. Jadi nanti 1 ditambah ini dengan ini 1 kita tulis ya. Lalu begitu juga ini 40 dengan 60 itu kalau dimodulkan 11 itu juga 1. Kita tulis di sini. Lalu 3 ini, lalu 5 ini 7, lalu ini 9. Ini bilangan cukup kecil sekarang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nanti kalau 11 itu adalah merupakan 0 modulo 10. Jadi kita lihat aja di sini. Ini 3 dengan 10 ditambah 1 ini menjadi apa? 0 karena 11. Lalu di sini apa? 9 ini ditambah 1 dan 1 ini 11 itu 0. Jadi sisanya adalah 5. Dengan begitu tanpa menggunakan porogafit kita sebenarnya lebih cepat ya. Apalagi kalau bilangannya cukup besar ya, itu akan apa? Saudara tidak akan mungkin membagi apa bilangan yang besar itu satu persatu dibagi 11, bagi 11, bagi 11, cari sisanya. Jadi ini salah satu pemanfaatan daripada apa aljabar yaitu dengan menggunakan modulo 11 terhadap tambah, sedangkan yang ini terhadap perkalian. Oke, yang ini itu ada perkalian itu kita buat pangkat, tambah itu kita gunakan di sini set 11-nya, yang 10 pangkat apa 8-nya itu kita gunakan pada U11-nya. Oke. Saya harapkan ini menjadi suatu hal yang memudahkan saudara untuk menghitung bilangan besar dalam modulo ya. Oke, sekarang yang terakhir ini ya saya kira ini juga nanti berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari Senin yang lalu berkaitan dengan internal direct product ya. Di sini ada G itu grup siklik ya. Yang mana banyaknya elemen itu adalah M kali N. Dan FPB M kali N itu 1. Maka ternyata G itu isomorfik dengan suatu Zm kali Zn. Jadi kalau kita mempunyai Zm kali N, contohnya ya Z2 kali Z3. Ini siklik karena 2 dan 3 relatif 5. Ini nanti isomorfik dengan grup siklik Z6. Tapi kalau Z2 kali Z4 ini tidak isomorfik dengan grup siklik Z8 2 kali 4 ini. Karena 2 dan 4 itu tidak relatif 5, FPB-nya 2. Oke. Ini buktinya.
Yaitu kita tahu karena banyaknya bilangan banyaknya himpunan G itu adalah M kali N, maka dia bisa dibagi oleh M. Dan karena G-nya itu grup siklik, maka dia mempunyai subgrup A daripada G, yang mana ordernya itu M. Itu dengan memanfaatkan teorema Lagrange. Kalau dia siklik ya, dipastikan order pembaginya itu daripada M kali N, ya dalam hal ini M, itu ada satu elemen yang berorder M, ya. Dan kalau kita buat untuk sebagai pembangun, dia membentuk suatu himpunan subgrup siklik A ini, ya, yang mana ordernya M. Karena dia siklik ya G-nya. Kalau nggak siklik, belum tentu bisa kita melakukan hal itu. Nah, dan dia M itu membangun order daripada G. Ingat, order subgrup itu adalah membagi order grupnya. Dalam hal ini karena G siklik, dia dipastikan dia mempunyai subgrup siklik sebagai pembaginya ya ordernya itu. Begitu juga untuk N, ini bisa membagi order dari G karena G-nya itu adalah M kali N. Berarti kita bisa menemukan subgrup siklik B yang ordernya N tentunya. Oke. Kita tahu A subgrup, B subgrup, irisannya saya namakan C. Ini juga pasti subgrup. Kalau irisan itu subgrup. Dan kita tahu karena C itu merupakan subgrup yang juga merupakan himpunan bagian daripada C itu himpunan bagian daripada A. Tapi karena dia subgrup, maka dia merupakan subgrup daripada A. C itu juga himpunan bagian daripada B. Karena merupakan irisan. Karena dia subgrup C-nya, maka dia merupakan subgrup daripada B. Nah, dengan demikian, order daripada C ini, itu pasti membagi order daripada grupnya, yaitu dalam hal ini A. Jadi ordernya M. Jadi M itu bisa dibagi oleh order daripada C. Begitu juga untuk yang ini. Order daripada C itu juga bisa membagi order daripada B, yaitu N. Berarti apa? Berarti order daripada C itu merupakan pembagi persekutuan daripada M dan N, karena bisa membagi M dan N. Tetapi kita tahu PB dari M dan N itu 1. Dengan begitu pembagi persekutuan ini itu tentunya 1. Oke. Karena dia 1, banyaknya elemen, maka ini pasti hanya memuat elemen netral saja. Sehingga kita dapatkan order daripada AB. Ingat yang dimaksud AB itu adalah ini kita tulis di sini. Jadi A, B ya, kecil, yaitu di mana A anggota A besar, B anggota masing-masing A dan B itu subgrup daripada G. Dan ini pasti himpunan bagian daripada G. Ternyata banyaknya AB ini sama dengan banyaknya G. Mengapa? Karena banyaknya AB itu sama saja dengan banyaknya A kali banyaknya B ini dibagi dengan irisan, ya, banyaknya irisan. Oke. Dengan begitu, ini adalah M kali N
dibagi 1 tadi, banyaknya ini 1, banyaknya elemen. Dan M kali N itu banyaknya G. Di satu sisi tadi AB ini subgrup daripada G, himpunan bagian daripada G. Tetapi karena banyaknya AB dan banyaknya G itu sama, maka A dan AB itu sama dengan G. Jadi AB itu merupakan grup, dalam hal ini internal direct product ya. Nah, oke, kita bisa uji di sini. Apa yang kita sudah dapat tadi, A itu subgrup siklik. Mengapa? Karena G-nya siklik ya, dia subgrup, otomatis siklik. B itu juga subgrup siklik ini. Ini subgrup siklik ya. Oke. Dan tadi irisannya itu adalah hanya memuat satu elemen. Nah, internal direct product mengatakan G itu sama dengan AB. Ini juga kita sudah bahas pada hari Senin yang lalu ya. Dan dia isomorfik dengan A kali B. Yang ini A kali B ini merupakan ini. Dan dia sama dengan G tadi. Dan grup ini karena memenuhi kriteria subgrup normal dan irisannya adalah hanya satu elemen, maka ini isomorfik dengan A kali B. Di mana A itu grup siklik, yang berorder M. Nah, ini berarti A itu isomorfik dengan Zn. Yang ini ordernya siklik juga, berorder N. Jadi benar G itu isomorfik dengan Zm kali Zn. Oke, saya kira pembahasan kita untuk latihan ini kita cukupkan ya. Saudara bisa pelajari beberapa hal yang lain ya. Saya kira saya tidak bisa mengulangi dengan beberapa soal ya. Kalau kita tambah soal tentunya waktu juga akan banyak juga terkuras untuk itu. Tapi dengan harapan beberapa hal yang telah kita bahas 5 soal ini dan beberapa hal review yang telah kita lakukan itu membantu saudara untuk memahami aljabar 1 itu lebih baik. Oke, sampai di sini saudara. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, saya kira evaluasi akhir semester. Selamat belajar, jaga kesehatan. Semoga sukses.